warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inna Nurulfa, NIM 201020404049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Putri Pratami, NIM 201020404025. Perkenalkan, nama saya Tarati Tiskia, NIM 201020404010 dari saya akan menjelaskan tentang susunan tulang-tulang daun. Tulang-tulang daun adalah bagian daun yang berguna memberi kekuatan pada daun. Berdasarkan susunan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi 4. Yang pertama, susunan tulang daun menyirip. Contohnya ada pada daun mangga. Daun mangga memiliki tulang daun yang menyirip seperti sirip ikan. Yang kedua, susunan tulang daun yang melengkung. Contohnya ada pada daun kulit manis. Daun kulit manis memiliki tulang daun yang melengkung. Yang ketiga, susunan tulang daun yang menjari. Contohnya ada pada daun pepaya. Daun pepaya memiliki pertulangan daun yang menjari. Dan yang terakhir, susunan tulang daun yang sejajar. Contohnya ada pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Pertulangan daun sejajar juga terdapat pada tumbuhan serai. Biasanya, tumbuhan monokotil memiliki tipe pertulangan daun yang sejajar dan melengkung, kecuali pada tumbuhan keladi yang memiliki tipe pertulangan daun yang menjari. Keladi memiliki pertulangan daun yang menjari. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, tipe pertulangan daunnya menyirip, kecuali pada daun sirih yang memiliki pertulangan daun melengkung. Daun sirih memiliki tipe pertulangan daun yang melengkung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang daun berdasarkan besar dan kecilnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ibu tulang. Ibu tulang merupakan bagian yang terbesar dan merupakan terusan dari tangkai daun. Ibu tulang biasanya membagi daun menjadi 2 bagian. Ibu tulang yang terbesar yang ini. Yang kedua, tulang-tulang cabang. Merupakan cabang yang keluar dari ibu tulang. Yang ini dinamakan tulang cabang 1. Jika bercabang lagi, maka dinamakan dengan tulang cabang 2. Yang ketiga ada urat daun. Urat daun merupakan yang kecil-kecil yang berbentuk seperti jala. A. Tepi daun atau mergofoli. Tepi daun atau mergofoli dibedakan menjadi 2, yaitu 1 rata, misalnya seperti daun nangka atau Artocarpus integrama. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya tepi daun pada daun nangka ini dia rata, dia tidak bergigi maupun bergerigi. Yang kedua, bertore atau divisos. Berdasarkan dalam atau tidaknya tepi daun dibedakan lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu tepi daun dengan torehan yang merdeka. Tore-tore ini tidak mempengaruhi atau merubah bangun asli daunnya. Contohnya seperti bergerigi atau seratus, yaitu jika sinus dan angulusnya sama lancipnya, misalnya terdapat pada daun lantana. Seperti ini contohnya. Yang kemudian bergerigi ganda atau rangkap atau biseratus, tepi daunnya seperti tepi daun bergerigi, tetapi angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Contohnya seperti daun seledri, seperti ini. Nah, yang kemudian bergigi atau dentatus, jika sinus tumpul sedangkan angulusnya lancip, contohnya pada daun beluntas atau
Plusea indicales. Seperti ini contohnya. Berikut ada beringgit atau krenatus, kebalikannya bergigi, jadi sinus tajam dan angulusnya yang tumpul. Contohnya pada daun cocor bebe atau Kalanchoe pinnata pers. Kemudian beromba atau repandos, jika sinus dan angulus sama-sama tumpul. Contohnya pada daun air mata pengantin, seperti ini. Seperti ini contohnya. Air mata pengantin. B. Tepi daun dengan tore-tore yang mempengaruhi bentuknya. Jika tore-tore daun besar dalam bangun daun akan terpengaruh olehnya, sehingga bangun asli tak lagi tampak. Tore-tore yang besar dan dalam itu biasanya terdapat di antara tulang-tulang yang besar atau di antara tulang-tulang cabang. Misalnya daun pepaya, seperti ini. Seperti ini. Bagian daun di antara tore-tore yang besar dapat dalam itu dapat bertore-tore lagi, sehingga makin tidak kelihatan bangun aslinya. Berdasarkan dalamnya, tore-tore itu tepi daun dapat dibedakan dalam yang berlekuk atau lobatos, yaitu jika dalamnya tore kurang daripada setengah panjangnya tulang-tulang yang terdapat pada kanan kirinya. Kemudian juga ada visos, yaitu jika dalamnya tore kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang-tulang daun di kanan kirinya. Kemudian juga ada berbagi atau partitus, yaitu jika di dalamnya tore melebihi setengah panjangnya tulang-tulang daun di kanan kirinya. Dengan demikian, dapat dibedakan daun-daun dengan tepi seperti berlekuk menyirip atau pinnatilobus jika tepi berlekuk mengikuti susunan tulang daun yang menyirip, misalnya daun terong, seperti ini contohnya. Kemudian ada bercangap menyirip atau pinnatividus, tepi bercangap sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang menyirip, misalnya daun keluih. Ini contoh daun keluih, seperti ini contohnya. Kemudian berbagi menyirip atau pinnatipartitus, tepi berbagi dengan susunan tulang yang menyirip, misalnya pada daun sukun. Seperti ini contohnya. Tulang yang menyirip. Kemudian bercangap menjari atau palmatividus jika tepinya bercangap sedangkan susunan tulangnya menjari, misalnya pada daun jarak. Seperti ini contohnya. Kemudian ada berbagi menjari atau palmatipartitus, yaitu jika tepi berbagi sedangkan daunnya mempunyai susunan tulang, misalnya daun ketela pohon. Seperti ini contohnya. Daging daun atau intervenium. Yang dinamakan daging daun ialah bagian daun yang terdapat di antara tulang-tulang daun dan urat-urat daun. Tebal atau tipisnya helaian pada daun pada hakikatnya juga bergantung pada tebal tipisnya daging daun. Bertalian dengan sifat ini dibedakan daun yang pertama tipis seperti selaput atau membranacus. Contohnya pada daun paku. Dan contoh yang kedua berdaging atau cornucus. Contohnya pada bunga lidah buaya. Bagian tepi daunnya berduri, bentuk daunnya mirip tombak, daunnya tebal berlendir. Warna daun. Sebagai contoh dapat disebut daun yang berwarna. Contohnya daun puring. Contoh daun puring. Bentuk daunnya memanjang
tepi bergelombang berbentuk perdu. Yang kedua, daun tanaman guni atau Corchorus capsularis. Daun guni, daunnya hijau kekuningan, seperti contohnya berikut ini. Permukaan daun. Melihat keadaan permukaan daun, orang yang membedakan permukaan daun yang licin, gundul, kasar, berkerut, berbingkul-bingkul, berbulu halus, dan rapat, berbulu kasar, serta bersisik. Permukaan daun. Contohnya daun licin atau leaves. Contohnya pada daun jambu biji. Bentuk daunnya bulat telur, agak menjorong. Tepi daunnya rata, agak melekuk ke atas, bertulang menyirip, dan daun berwarna hijau. Dan yang terakhir, tata letak daun pada batang, phyllotaxis atau dispositio foliorum. Aturan mengenai tata letak daun ini dinamakan tata letak daun. Tata letak daun pada batang disebut phyllotaxis. Contohnya pada daun batang mengkudu, batangnya berdahan kaku, kasar, dan memiliki akar tunggang tertancap dalam.